yang lain? Ada? Tidak ada ya? Oke. Saya akan memperlihatkan kasus bully yang terjadi sekarang. Kalau yang kira 4 orang, pelakunya ada 9 orang. Ya. Ini pelakunya viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying atau perundungan dari rekan-rekannya di sekolah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Namun malang, ia yang mengalami sakit di bagian perut akibat pemukulan dan meninggal dunia pada Minggu 12 Juni 2022. Kejadian itu dialami seorang siswa yang masih duduk di bangku Madrasah Sanawiyah di Kota Labu, Provinsi Sulawesi Utara. Peristiwa tersebut pun menjadi viral di media sosial, khususnya Facebook. Beragam video dan foto-foto korban pun beredar di media sosial. Dalam unggahan yang diamati Tribun Medan di akun Novelianti Desita. Karena dipukul sekop ya, oleh temannya MTS itu Madrasah Sanawiyah itu sama dengan SMP ya. Jadi kejadian terjadi di sekolah. Bayangkan wali kelasnya ini mengatakan itu hanya bercanda. Ya. Tetapi kita tidak tahu sebabnya, ternyata memang secara fisik tidak ada luka, hanya lebam-lebam sedikit, dan ternyata itu lebam-lebam yang menyebabkan dia diamputasi kakinya dan meninggal dunia. Jadi ini korban secara fisik. Jadi hal seperti ini tidak baik ya untuk ditiru. Kemudian proses kedua, ada bocah korban bullying di Bekasi yang kehilangan kaki menyebabkan meninggal dunia pada Kamis 7 Desember 2023 hari ini. Kondisi terakhir bocah berusia 12 tahun itu sempat drop dan mengalami sesak napas. Kuasa hukum korban yang Mila Ayu di Asari mengatakan Fadil meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi. Kondisi kesehatannya menurun setelah sebelumnya menjalani operasi di Rumah Sakit Kanker dan Mais pada Agustus 2023 silam. Mila menyatakan paru-paru korban sempat dicek dan ternyata terdapat cairan sehingga kesulitan bernafas. Mila lalu mengungkapkan sebelum Fadil meninggal dunia, timnya berniat mengadakan galau dana untuk bocah malang tersebut. Ia mengaku ingin membawa Fadil nama lain daripada bully itu ada namanya peer victimization, ada relation aggression. Kalau di Perancis, Italia dan Jepang, pertama Jepang namanya ijime. Ijime di Jepang itu ketika anak-anak melakukan namanya kasus bully akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya seperti contoh kasus yang ada di atas tadi, dihilangkan kakinya, diamputasi, sudah meninggal dunia. Korban pelaku bully akan dihilangkan kakinya kalau di Jepang. Jadi timbal baliknya berdasarkan apa yang dialami oleh korban. Jadi pelaku harus seperti itu, yang dirasakan korban harus seperti yang dirasakan oleh pelaku juga. Begitu yang terjadi di Ijime. Jadi di Jepang itu kasusnya lebih pasalnya lebih ke bully memang. Jadi makanya orang-orang Jepang takut membuli. Jadi beda dengan kita. Kalau di Indonesia membuli itu, misalnya dia bully hari ini dengan dorong mata, biasanya ulang lagi. Begitu. Kalau di Jepang itu satu kali orang karena takut. Ya. Jadi kasus-kasus di dunia apabila seseorang korban bully itu biasa orang-orang yang terdiam kok, orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu memang ditindas. Jadi kalau ada orang yang dianggap lemah, kurang dipodong, itulah bahan kemudiannya orang. Coba kuliah atau ada orang di sini kuat memerangi, itu jadi bahan kemudian jangan itu. Paling banyak yang menjadi orang. Contoh kecil saja,
Kita selesai apa? Iya, apinya toh bukan orang-orangnya yang harus dianu. Jadi seperti itu, akannya dianu. Ini menurut penelitian yang lulus ya. Kemudian ini bukunya saya foto kemarin di bahasa Inggris ya. Jadi presentasi hasil dari perbandingan siswa terkait dengan respon yang ada pada penelitian dari yang lulus itu. Jadi seperti laki-laki dan perempuan. Dari tingkatan ini laki-laki yang paling sering mengalami yang namanya bully. Ya, kalau menurut penelitiannya Lois, kenapa laki-laki? Karena berbeda itu perkelahian dengan kemudian kita ada pembuli aktif dan ada korban pembuli aktif. Ya, itu berdasarkan penelitian. Ada atau tidak ada? Ada? Ada. Jadi kamu yang merasakan, jadi harus lihat. Kemudian penelitian umumnya yang ada pada siswa SD dan SMP. SD dan SMP itu gurunya cenderung tidak terlalu mengawasi siswanya. Makanya banyak kasus terjadi pada SD dan SMP. Berbeda dengan SMA, menurut penelitiannya Lois itu kurang terjadi di SMA karena di SMA itu orang siswa itu sudah mulai dewasa. Ya. Nah, perkembangannya menurut kunci adalah berusaha, bermanfaat dan menghargai orang lain. Saya kira ya hari ini ada sedikit kemarin bukan saya kasih terkait dengan bully. Boleh kita lihat berapa akrab dengan istilah bullying, atau mungkin sudah ada juga yang pernah mengalaminya. Bullying adalah sebuah tindakan yang ditujukan untuk menghina, mempermalukan, dan mengintimidasi orang lain. Para pelaku bullying biasanya adalah mereka yang tidak menemukan atau mendapatkan bahagia di dalam dirinya karena satu dan lain hal, hingga akhirnya mencari tempat meluapkan emosi sekaligus sarana unjuk eksistensi diri demi mendapatkan pengakuan atau penghargaan. Lalu, kita harus bagaimana kalau menjadi korban bullying? Kalau bullyingnya sudah menyangkut kekerasan fisik, maka tentu solusinya adalah segera hindari sang pelaku tadi. Dan kalau terus berlanjut, maka laporkanlah kepada yang berwenang. Namun, kalau bullyingnya hanya lewat gesture dan ucapan saja, maka tentu kita bisa hadapi dengan cara mengingatkannya bahwa yang jelas tidak perlu diambil hati ketika sedang dipermalukan atau diejek oleh seorang pembuli, karena justru itulah yang mereka inginkan. Mereka akan senang ketika melihat kita terganggu atau tersinggung. Mari kita ingat bahwa humiliation. Jadi ada istilah dulu yang namanya BG. Ya, itu tidak bagus yang dipertontonkan di Indonesia karena banyak kasus bullyingnya tidak mendidik. Kalau ada film-film, nah ada masalah yang tidak penyelesaiannya tidak bagus endingnya, itu sebenarnya filmnya tidak bagus, tidak menarik untuk ditonton. Ya. Kemudian ini hasil penyampaian dalam ulasan 8 dan 7 tidak ada yang kalau panjang lebih daripada 4 kecuali dari biasa baru 4 tahun panjang, selebihnya tidak ada satu pun. Makanya saya pilih kelas ini sebagai pada presentasi. Jadi malas sekolah jarang di sini ya, paling di sini paling banyak disakit dalam seminggu ada sakitnya. Kayak sebagai satu gerak jadi sakit. Yang namanya sabar ada batasnya kok. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian ada yang kedua, sendiri ada perasaan bahagia pada saat kita melakukan pembulian. Ya, bahagia jika berhasil dibully. Ada tak? Ya ada. Ada rasa bahagia. Tapi nanti kita gara-gara siapa saya membuli. Biasa itu kalau sama-sama dimungkin cantik, tapi nanti yang ambil keputusan. Makanya disebut sebagai strategi akhirnya ada pada kepala sekolah. Yang bisa mengenai kami dan kawan. Gara-gara itu kelas tidak bisa sama di kelas, jadi itu kelas mulai pergi karena sombong sekali deh. Kok coba makhluk ini termasuk yang sepuluh sebenarnya. Iya. Jadi kalau kelas itu harus sering tapi kayak kenal. Karena selalu mau dihargai. Iya. Termasuk itu ya. Kemudian penyebab nilai atau tradisi yang pernah di sekolah frustasi ada ujian dan organisasi.
lagi selanjutnya monitor yang kedua dan sebagainya karena takut nilainya kurang. Nah, begitu. Selanjutnya kan Mas Banyu. Begini belakang sebabnya biasa itu ada orang ditanya begini contohnya kenapa kamu gak cuma begini Pak, secara psikologi itu tak bisa tekan secara psikologi kalau dalam penelitian itu dalam buku psikologi itu kalau ada orang yang ditanya sedikit ilmunya kalau ada orang ditanya dan dia gagap dan selalu matanya menoleh ke kiri ke kanan berarti dia itu berbohong dan selalu mencari kata-kata yang kreativitasnya dia gunakan untuk berbohong karena otak kanannya yang berfungsi. Kalau dia berbelok ke kiri matanya berarti dia pakai otak kiri otak kanan karena dia selalu berkata dengan jujur. Jadi hati-hati mereka itu dia tahu yang rumusnya yang berbohong dan tidak berbohong. Saya pun tahu sekali yang begituan. Dan itu perlu kita pakai ya sebenarnya ya karena kasus-kasus bully yang sekarang yang terjadi saya lihat sekarang korban itu tidak mau jujur dengan apa yang dialaminya sekarang mungkin karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SD dari kecil dan pendek terus yang menjadikan saya kurangkan percaya diri dan membuat saya menjauh dari orang-orang yang jarang bergaul. Dan solusi saya tidak menghiraukan hal itu dan menerima kekurangan diri saya karena semua orang lain dan mungkin semua orang lain dan ada yang sempurna kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini terjadi karena pandangan saya mungkin ya sini sama menentang mungkin tapi menurutku saya tidak gitu. Terus itu ada kabar tersinggung karena tersebut menyebabkan konflik. Saya satu angkatan gabas melabrak. Saya udah percaya diri kalau ketemu sama orang nggak takut kalau lihat lagi nanti itu. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, terima kasih kepada Pak Madi yang telah menjawab saya. Baik, saya langsung akan menjelaskan bagaimana ketika saya dibully, yaitu latar belakang perilaku pembunuhan yang saya alami ketika saya dalam dihina, dicaci atau menggunakan nama orang tua saya. Contohnya saya dipanggil dengan nama menghina dan hei, kamu dengan inisial nama orang tua. Ya, sebab teman saya mendapatkan informasi dari berkas-berkas yang ada di sekolah. Mereka baru saja mencari dan mendapatkan nama orang tua saya untuk menjadi bahan didikan. Yang ketiga, hal ini membuat saya malu, terutama ketika dipanggil dengan nama orang tua dengan nada menghina. Tentu tidak semua teman-teman di sini pasti tahu ketika orang tuanya dihina. Betul? Untuk menghadapi teman saya yang bersikap begitu, dia tidak menghiraukannya atau mendiamkannya saja dan ditemani karena memang begitu jelek sikapnya, belagu dan sebagainya, dan melakukannya kepada orang yang dapat dipercaya seperti guru BK atau teman-teman yang dapat memberikan solusi sebagai akar dari masalah ini. Yang terakhir bagi saya sendiri itu adalah masalah yang sangat serius dan